Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Zahwa. Pagi, Zahwa. Oke, perkenalkan aku Zaum Sakinah, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Sriwijaya Angkatan 2022. Kali ini aku bakalan sharing mengenai kebugaran jasmani atau kebugaran tubuh. Mungkin sebelumnya boleh perkenalan satu persatu dulu ya. Dari Kalina dulu boleh, nah. Perkenalin, nama aku Karina Delvia Bayumi. Aku dari program studi pendidikan biologi dan aku dari Universitas Sriwijaya. Oke, lanjut ya. Baik, perkenalkan saya Cia Umul Fajriya dari Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Industri. Terima kasih. Lanjut Amel. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri, Prodi Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya. Lanjut admin nih. Perkenalkan, saya Nitri Fatina dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Lanjut Sundari. Perkenalkan, nama saya Oktarina Sundari dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Ya, jadi presentasi kali ini mengenai kesehatan jasmani. Berikut outline yang akan saya paparkan. Yang pertama ada kebugaran tubuh, yang kedua ada aktivitas fisik, yang ketiga personal health, yang keempat kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Baik, yang pertama ada kebugaran tubuh. Jadi, kebugaran tubuh atau kebugaran jasmani itu merupakan kualitas hidup seseorang berupa kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berarti, serta masih memiliki energi untuk menikmati waktu senggang dan keadaan darurat yang tidak terduga. Jadi, kebugaran jasmani ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu terdiri dari komposisi tubuh, daya tahan kardiorespirasi, daya tahan otot, dan kekuatan otot. Lalu yang kedua ada kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kemampuan, yaitu kecepatan, keseimbangan, koordinasi, kelincahan, tenaga, dan kecepatan reaksi. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani, yaitu yang pertama ada aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik atau olahraga ini harus dilakukan secara rutin. Otot yang terbiasa terhadap latihan memiliki kemampuan yang lebih besar atau lebih baik untuk mengekstraksi oksigen dari darah, karena otot-otot tersebut menggunakan oksigen dengan cepat dan memiliki lebih banyak kapiler-kapiler pembuluh darah. Nah, lama-kelamaan ini tuh akan berpengaruh terhadap curah jantung. Orang yang olahraganya secara rutin, curah jantungnya itu bakal meningkat. Kalau curah jantungnya meningkat, jadi volume oksigen dalam tubuh itu juga akan meningkat juga, yang berarti itu tuh baik untuk tubuh itu sendiri. Kemampuan untuk menghasilkan curah jantung yang tinggi merupakan penentu utama untuk menilai ambilan oksigen maksimal yang tinggi. Oleh karena itu, semakin tinggi aktivitas fisik yang dilakukan seseorang, maka akan semakin baik pula kebugaran jasmaninya. Lalu yang kedua ada status gizi. Status gizi ini hubungannya dengan IMT atau indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh orang yang normal itu kisarannya sekitar 18,5 sampai 25. Sedangkan indeks massa tubuh seseorang yang kurus itu 17 sampai 18,5, yang gemuk 25 sampai 27, dan obesitas lebih dari 27. Semakin tinggi indeks massa tubuh seseorang, maka kebugaran jasmani orang tersebut akan semakin rendah. Seseorang yang memiliki indeks massa tubuh yang normal akan mampu melakukan berbagai kegiatan dengan baik, seperti pada hukum 2 Newton, yaitu kelebihan massa tubuh akan menurunkan kecepatan atau gerak. Peningkatan berat badan akan membawa pada kebutuhan energi yang lebih besar pada sistem aerobik untuk melakukan dan melangsungkan pergerakan badan. Makanya kalau orang yang obesitas itu kelelahannya tuh bakal jauh lebih dini gitu. Nah, yang terakhir ada kebiasaan merokok.
Kan di rokok itu kan ada zat nikotin. Zat nikotin ini dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi jalan nafas dari parenkim paru yang dapat mengakibatkan gangguan pada proses ventilasi dan difusi, sehingga menghambat proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karena karbon dioksida itu ikatannya lebih kuat daripada oksigen, jadi karbon dioksida ini bakal lebih cepat mengikat hemoglobin. Kalau hemoglobin ini diikat oleh karbon dioksida, maka volume oksigen dalam tubuh itu akan berkurang. Jadi sel-sel dalam tubuh akan mati karena kekurangan oksigen. Kalau sel-selnya mati, maka jaringannya akan ikut mati. Dan kalau jaringan mati, maka organnya pun akan mati juga. Nah, perilaku merokok ini itu juga menyebabkan seseorang menjadi ketergantungan psikologis, yaitu kondisi di mana seseorang memikirkan untuk memutuskan dan terus memikir untuk merokok terus-menerus. Kayak dia tuh nggak mikir tempat sama situasi, pokoknya terus ingin merokok. Oke, lanjut materi kedua, ada aktivitas fisik. Seperti udah dijelasin di slide sebelumnya, aktivitas fisik atau aktivitas olahraga ini merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan oleh kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Nah, aktivitas fisik ini sebaiknya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Jadi yang pertama itu ada aktivitas fisik ringan dulu. Aktivitas fisik ringan ini mengeluarkan energi kurang dari 3,5 kilokalori per menit. Contohnya yaitu berjalan santai, membaca, mencuci piring, dan pemanasan. Yang kedua, ada aktivitas fisik sedang, yaitu mengeluarkan energi sekitar 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Contohnya berkebun, bowling, skateboard, pokoknya kayak olahraga-olahraga ringan gitu. Lalu yang ketiga ada aktivitas fisik berat, ini menghabiskan energi lebih dari 7 kilokalori per menit. Contohnya menggendong anak, naik gunung, sepak bola. Contohnya kayak olahraga-olahraga berat. Nah, makanya kita tuh sebelum olahraga, kita diwajibin untuk pemanasan. Karena pemanasan tadi kan merupakan contoh dari aktivitas fisik ringan. Sebenarnya selain pemanasan juga kita bisa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring dan menyapu. Karena itu juga termasuk contoh dari aktivitas fisik ringan. Jadi jangan langsung ke aktivitas fisik yang berat gitu. Oke, selanjutnya ada manfaat dari aktivitas fisik tadi. Yang pertama ada mengendalikan tekanan darah. Jadi ketika berolahraga kan jantung tuh bakal pompa darahnya lebih cepat. Nah, karena jantung pompa darahnya lebih cepat, jadi aliran sama tekanan darah itu bakal lebih lancar. Selanjutnya ada mengendalikan berat badan. Karena jantung tadi kan pompa darahnya lebih cepat. Jadi kadar oksigen dalam darahnya tuh bakal meningkat. Nah, jadi kalori dalam tubuh tuh bisa lebih terbakar. Selain bakar kalori, olahraga tuh juga bisa menambah proporsi otot. Kalau proporsi otot dalam tubuh bertambah, maka proses metabolisme dalam tubuh akan semakin cepat. Lalu yang terakhir ada mengendalikan stres. Nah, ketika kita berolahraga, kita tuh akan mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini akan memberikan rasa tenang, melepas ketegangan, dan mengurangi rasa sakit. Lanjut ke yang materi terakhir, ada Passer Health. Nah, sebelumnya aku mau tanya dulu nih, kalian udah pada tahu belum aplikasi Passer Health itu apa? Belum. Belum. Oke, jadi aplikasi Passer Health ini adalah aplikasi penghitung angka kaki dengan mendeteksi gerakan tangan, pinggul, atau kaki. Manfaatnya dapat mampu mengukur aktivitas fisik seseorang, berpotensi meningkatkan aktivitas fisik pada orang yang aktif bergerak, meningkatkan motivasi untuk berolahraga. Berikut beberapa fitur yang dapat kita manfaatkan dari aplikasi Passer Health ini. Yang pertama ada penghitungan angka kaki. Jadi di sini kita bisa tahu kita tuh udah melangkah seberapa banyak atau kita udah berjalan berapa kilometer. Dan kita juga bisa mengetahui berapa kalori yang udah terbakar dalam waktu berapa lama. Nah, yang kedua ada grafik yang udah kita lalui. Jadi kita tuh setiap harinya bisa tahu olahraga kita tuh meningkat atau menurun dari grafik ini. Nah, makanya tadi kan di manfaatnya tadi itu ada memotivasi untuk terus berolahraga. Salah satunya tuh manfaat dari fitur ini. Lalu yang ketiga ada rekam aktivitas. Jadi ini untuk mengetahui kita olahraga dari mana ke mana. Ada petanya gitu. Dan ada berapa kilometernya juga. Lalu yang terakhir ada video tutorial gitu.
ini misalnya kita lagi bingung untuk mau melakukan olahraga apa atau kita nggak tahu gerakannya. Jadi kita bisa langsung lihat dari aplikasi itu aja. Nah, kita tuh nggak payah lagi cari-cari di internet untuk video tutorial cara olahraga gitu. Oke, jadi kesimpulannya, kebugaran tubuh merupakan kemampuan untuk beraktivitas tanpa merasa terlalu lelah. Kebugaran tubuh ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Untuk mengontrol aktivitas fisik ini, kita dapat menggunakan aplikasi Pacer Health. Berikut daftar pustaka yang aku pakai. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin didiskusiin dulu nggak? Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung resen aja ya. Oke, admin boleh nih langsung on mic aja. Oke, tadi kan udah dijelasin mengenai aktivitas fisik ringan, sedang, berat. Nah, kalau boleh tahu, kalau tadi kan udah dibedain tuh dari seberapa banyak energi yang udah kita keluarkan perbedaannya. Nah, kalau boleh tahu, ketika kita sedang beraktivitas, kita kan nggak tahu spesifik energi yang kita keluarkan itu seberapa. Nah, gimana cara bedain kita udah melakukan aktivitas fisik ringan atau sedang dan juga berat tersebut? Oke, terima kasih ya. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Nah, jadi kan ketika kita beraktivitas, kita tuh nggak tahu udah ngabisin energi seberapa banyak. Nah, jadi kita tuh bisa melihat dari ciri-cirinya. Yang pertama tadi kan ada aktivitas fisik ringan. Nah, ciri dari aktivitas fisik ringan itu, ketika kita melakukannya, kita tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Terus ketika kita melakukannya, kita tuh bisa ngelakuin itu sambil berbicara, bahkan sambil bernyanyi. Nah, yang kedua itu ada aktivitas fisik sedang. Kalau aktivitas fisik sedang ini kita mengeluarkan sedikit keringat. Terus ketika kita melakukannya, kita bisa sambil berbicara, tetapi kita nggak bisa sambil nyanyi. Lalu yang terakhir itu ada aktivitas fisik berat, yaitu ketika kita melakukannya, kita mengeluarkan banyak keringat. Dan kita tuh nggak bisa sambil bernafas sama bernyanyi, karena nafas kita terengah-engah pada saat melakukan aktivitas fisik berat itu. Mungkin itu aja. Gimana nih, udah jelas belum? Udah jelas, makasih. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Sun, boleh Sun langsung aja. Terima kasih Zahwa. Pertanyaan saya yaitu tadi kan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran tubuh dan semua faktor tersebut merupakan faktor dari luar dan eksternal. Nah, pertanyaannya itu ada nggak sih faktor dari dalam internal yang dapat mempengaruhi kebugaran tubuh? Oke, terima kasih Sundari. Pertanyaannya juga bagus banget. Jadi tadi kan yang aku jelasin itu semuanya berasal dari faktor eksternal. Nah, jadi sebenarnya itu tuh juga ada faktor internalnya atau yang berasal dari dalam, yaitu faktor keturunan atau faktor genetik. Nah, contohnya itu dari kapasitas jantung. Kalau orang yang kapasitas jantungnya lemah kan mereka gerakannya itu terbatas. Mereka nggak bisa ngelakuin olahraga-olahraga berat gitu. Nah, selain kapasitas jantung ada juga obesitas. Nah, kalau obesitas kan udah jelas ya. Kalau di kebugaran tubuhnya pasti berkurang kalau orang obesitas gitu. Mungkin itu aja sih pengetahuan aku. Terima kasih, Sun. Udah jelas belum? Sudah Zahwa. Oke. Yang lain mungkin kalau nggak ada pertanyaan boleh tanggapan aja. Boleh resen juga ya. Nah, langsung aja, nah. Nana, maaf belum di-unmute, nah. Baik, terima kasih Zahwa. Baiklah, aku bakal mau menanggapin. Menurut aku penjelasan yang disampaikan tadi udah jelas dan juga bagus. Bahasanya juga mudah dipahamin dan PPT-nya juga menarik sehingga kita yang dengerinnya itu nggak bosan. Mungkin itu aja. Makasih. Baik, terima kasih juga, Nana. Dari yang lain mungkin boleh juga tanggapannya. Boleh resen. Saya mau menambahin sedikit tanggapan dari Nana tadi.
Jadi benar materinya udah sangat jelas dan materi ini juga sangat penting untuk diedukasi. Apalagi pada remaja-remaja sekarang ini yang kebanyakan lebih memilih untuk bermalas-malasan. Sehingga dengan adanya edukasi tentang kebugaran jasmani akan meningkatkan motivasi maupun kesadaran untuk lebih memperhatikan kesehatan sedari dini. Oke, makasih Amel. Ada lagi tanggapannya? Langsung aja. Mungkin saya nambahin tanggapan yang terakhir ya. Saya juga setuju dengan pendapat A dan B. Jadi dengan adanya edukasi ini, kita sebagai generasi muda makin termotivasi untuk terus-menerus aktif bergerak, serta mendapat informasi baru mengenai aplikasi Pacer Health yang sangat membantu untuk menunjang kegiatan beraktivitas ataupun berolahraga. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan, pertanyaan, sama antusiasme dari teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Zahwa. Terima kasih, Zahwa. Terima kasih, teman-teman.